la yakhruju 'an talab asy-syari' al-mutlaq wa la yu'ariduhu wa la yukhalifuhu, dan menentukan sebagian waktu, mengkhususkan sebagian waktu untuk ibadah atau untuk kebaikan, itu tidak keluar dari talabus syari', dari perintah asy-syari' al-mutlaq yang mutlak. La yu'ariduhu wa la yukhalifuhu, tidak bertentangan dengannya dan tidak berselisih dengannya juga. Ini misalnya tukang membid'ahkan mengecam kita, misalnya malam Jumat kumpul untuk baca Yasin, atau malam Senin kumpul untuk baca sholawat misalnya, atau hari Rabu kumpul untuk khataman Quran misalnya, lalu dibilang bid'ah, dah gitu aja. Itu tidak keluar dari perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan. Kenapa demikian? Faqad waqata ba'dus sahabah, sebagian sahabat telah menentukan waktu al-mutlaqati, pada ibadah-ibadah yang mutlak. Wa aqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'lahum, dan Rasulullah SAW mengakui perbuatan mereka, diiyakan aja, diterima, tidak dibid'ahkan atau dilarang. So adegan itu terlarang, Rasulullah pasti melarang. Rasulullah membiarkan, artinya mengiyakan. Contoh, kama waqata Bilal as-salata ba'da kulli wudu, sebagaimana sahabat Bilal menetapkan waktu salat setelah tiap kali wudu. Ya. Waqata Khabbab fasanna likulli maqtulin sabran rak'ataini. Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, beliau memilih waktu sebelum dibunuh oleh orang kafir Mekah untuk sholat 2 rakaat. Maka fasanna likulli maqtulin sabran, beliau memulai satu jalan bagi siapa yang akan dibunuh sabran dalam keadaan sadar, bukan perang. Tangkap mau dibunuh gitu misalnya, rakaat ini 2 rakaat. Akhirnya jadi sunnah. Yang mulai siapa? Khabbab bin al-Arat. Kapan dikerjakan? Sebelum dibunuh. Kapan itu kan waktu berarti. Waktunya kapan? Sebelum dibunuh. Orang dihukum gantung misalnya sebelum digantung. Hukum tembak misalnya sebelum ditembak. Kan berarti ada waktu yang dipilih untuk mengerjakan ibadah mutlak. Ibadah apa? Salat 2 rakaat. Wa qabila Rasul sallallahu alaihi wasallam man khassasa qul wallahu ahad fi kulli rak'atin qabla al-qira'ah aw ba'da al-qira'ah yakhtimu biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima orang yang mengkhususkan selalu baca qul huwallahu ahad setiap rakaat, sebelum baca atau setelah baca surat yang lain. Yakhtimu biha, ditutup dengan qul huwallahu ahad. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat, atau Al-Fatihah, surat, Al-Ikhlas. Diterima oleh Rasulullah SAW. Wa qabla takhsis qiyamil lail kullihi bal wa kulli lailatin biha wa kullu dzalika wa qawaruhu aqarrahu sallallahu alaihi wasallam bi aqsal iqrar wa ridha wa tabsyir bil jannah aw mahdalahu bi ghairi dzalik. Rasulullah SAW menerima juga, ada yang mengkhususkan tiap malam pokoknya akan qiyamul lail pada malam-malam tertentu. Bahkan ada yang setiap malam pokoknya sholat diperbanyak, seperti Abu Darda radhiyallahu anhu. Siang enggak, malam iya, salat terus menerus. Padahal salat mutlak itu waktunya bisa siang bisa malam.
Ini dikhususkan setiap malam dipakai untuk sholat sebanyak itu. Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, semua itu dan selainnya juga diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui dengan puncak pengakuan dan ridho. Karena dikasih kabar surga, mahabbatullah dan lain-lain. Wa da'a unasun minhum, dan telah berdoa sebagian orang dari sahabat bid'awatim wa adhkarin fi shalah, dalam salat dengan doa-doa dan zikir-zikir ghairi ma'tsuratin, yang bukan ma'tsur, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin dah berapa kali ini dalam qunut, dalam i'tidal, fakanat mawdi'al qabul, maka itulah tempat dikabulkannya. Dia tambah sendiri doa. Oleh Rasulullah dikasih tahu itu, malaikat berebut itu. Padahal doanya bukan dari Rasul, buat sendiri. Wa hakadha fi kathiril hawadits allati awradnaha fil qismil awwal min kitab. Dan demikianlah banyak peristiwa-peristiwa yang telah kami lakukan dalam bagian pertama dari kitab ini. Sahabat menambah talbiyah, menambah qunut, menambah doa i'tidal, dan lain-lainnya banyak udah itu. Faqaulul mani'ina innahu la tahdida lima lam yuhaddidhu syari'u, tidak boleh membatasi sendiri pada perkara yang oleh syariat tidak dibatasi. Mestinya gitu, kata tukang membid'ahkan teh. Gimana omongan begitu? Iku kalamun batil, itu kalam yang batil, munahidun, yang menentang, berlawanan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul dan tariqahnya allati taba'aha wa sarakaha ma'as sahabah al-kiram, yang beliau tempuh bersama para sahabat, yang beliau ikuti dan beliau tempuh bersama sahabat, wa amara tamassuka biha ba'dahu, dan beliau perintahkan untuk berpegang teguh setelahnya. Fahada Abu Hurairah, ini Abu Hurairah, yaj'alahu wirdan kullu yawmin istighfar 12,000 marrah. Beliau menetapkan untuk diri beliau setiap malam istighfar 12.000 kali. Tiap malam. Dalil enggak ada, hadis enggak ada nyuruh begitu. Tiap malam sekian kali atau siang sekian kali, enggak ada. Beliau pilih waktunya malam. Waktunya apa? Malam. Ini menentukan waktu. Beliau pilih jumlah tertentu. Kalau nurutin omongan mereka, ini sudah dua bid'ah ini. Pertama, bid'ahnya menentukan waktu malam untuk banyak istighfar, sedangkan mestinya siang juga bisa. Ini pilih malam. Yang kedua, menentukan jumlah 12.000. Ini dua bid'ah kalau menurut mereka, dua kesesatan. Idris kan terancam neraka ini berarti. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas qis minan nawa la yanum hatta yusabbih bihi wa yastaghfidahu. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pun punya satu kantong biji kurma, tidak akan tidur sampai beliau menggunakan tasbih dan menghabiskannya. Nah, ini juga sama menentukan waktu. Tiap kali akan tidur banyak baca tasbih. Mana dalilnya? Ada enggak perintah Nabi sebelum tidur bacalah tasbih sampai secapeknya? Enggak ada begitu. Falaisa ala man haddatsal mutlaqa harajun li 'adamil mani'. Maka bagi orang yang menentukan suatu ibadah yang mutlak, itu enggak ada haraj, enggak ada larangan atau kesalahan li 'adamil mani', memang enggak ada yang mencegah. Beda halnya bi khilafi man yutliqu ma yuqayyiduhu syari'. Beda halnya orang yang memutlakkan, dilepaskan ma yuqayyiduhu syari', satu ibadah yang telah diberi batasan oleh syariat, oleh syari'. Li'anna qaidahu kasyarti, karena batasan dari syari' itu seperti syarat. Walladzi qayyada nafsahu fima atlaqahu syari', dan sungguhnya orang yang membatasi dirinya sendiri, menetapkan batasan dirinya sendiri fima, untuk ibadah atlaqahu syari'u, yang dimutlakkan oleh asy-syari', innama ata khairan,
sungguhnya dia melakukan kebaikan, wa dafi'an dan dorongan lil mudawamah untuk terus menerus. Ya, contoh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menetapkan waktunya malam atau sebelum tidur, kan jadi gak jelas kedisiplinan untuk mengerjakannya. Kalau nggak menetapkan 12.000, susah untuk mudawamah terus-terusan. Nah, kalau nggak ditetapkan kan gimana cara tahu istiqomahnya? Sebanyak-banyaknya aja. Ya pas lagi sibuk sebanyak-banyaknya itu 200. Nggak sibuk nanti 5.000 misalnya. Nggak mudawamah. Para sahabat dulu terbiasa begitu. Ambil satu amal, tetapkan jumlah jelas, kerjakan sampai mati. Para sahabat biasa begitu. Lah apa terus itu mau dibilang bid'ah semua? Sahabat Nabi mau dibilang bid'ah juga? Mendorong mudawamah terus menerus, allati yuhibbu hal syari'u, yang dicintai oleh syari'. Bal wa kanat min tariqatihi, bahkan itulah tariqahnya. Faqad kana idza amila amalan dawama alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan satu amal dawama alaihi, maka beliau terus-menerus mengerjakannya. Wa kan yuhibbu minal amali ma dawama alaihi sahibuhu, dan beliau menyukai amal itu yang dilanggengkan oleh yang mengerjakannya. Wa hadha dalilun ala tahbidi taqyidil mutlaqi. Ini adalah satu dalil untuk menghargai taqyidil mutlaqi, memberi batasan pada yang mutlak. Lil mudawamati 'alaiha, untuk mudawamah supaya bisa terus-menerus mengerjakannya. Wa yustadba'u bidzalika bid-darurah, dan diikuti hal itu bid-darurah dengan suatu yang jelas pasti, sudah semestinya, apa jawazu takhsisi zaman wal makan bil ibadah, bolehnya mengkhususkan satu zaman, satu masa dan tempat bil ibadah, untuk ibadah. Lianna dzalika minhu lam yusadim nassan, karena hal itu dari Nabi SAW lam yusadim nassan, tidak menabrak satu nas. Faqauluhum, maka pendapat mereka tukang membid'ahkan, la yajuzu takhsisu ma lam yukhassisu syara', mereka berpendapat tidak boleh mengkhususkan perkara yang tidak dikhususkan oleh syariat. Itu adalah kalamun ghairu sahih, perkataan yang tidak sahih. Wala dalil alaih, wala dalil alaih, dan tidak ada dalilnya. Bal dalilu ala khilafihi, bahkan dalil itu justru berkebalikan dengannya. Lianna nahya syari'i an takhsisi jaa li asya'a muayyanah, karena larangan syari' untuk mengkhususkan itu jaa li asya'a muayyanah, itu datang untuk perkara-perkara yang tertentu memang. Kan nahyi an takhsisi yaumil jum'ah bi siyamin walidha bi qiyamin, seperti mengkhususkan hari Jumat saja untuk puasa dan malam Jumat saja untuk tahajud. Malam-malam lain tidur ngorok, pas malam Jumat baru tahajud. Itu enggak boleh karena jelas nasnya. Ya, contoh ini ya. Fa idza qulna bimaqalatihim, seandainya kita ikut pendapat mereka, lam yakun lana syari' an ta'yin nahyi an takhsisi ma'nan, maka larangan dari syari' untuk menentukan waktu tadi dikhususkan untuk ibadah itu enggak ada lagi maknanya. Masalan contoh ini,
Lau khususa ahadun yaumal arbi'a bisiyam. Satu orang membiasakan diri tiap Rabu puasa. Lalu kita bilang, wa qulna inna dzalika mumtani'un. Loh, itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Berarti fatajawazna bidzalika takhsis syari' an nahya bil jum'ah. Berarti kita melampaui dengan pendapat ini, melampaui apa? Melampaui pengkhususan syari', larangan puasa saja hari puasa untuk larangan untuk puasa hari Jumat saja. Nah, kan Nabi melarang mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, ya. Lalu ada orang, oh saya tiap Rabu mau puasa sunat. Loh, kenapa? Hari Rabu itu hari kelaharian saya, misalnya begitu. Lalu karena kita tukang membid'ahkan, kita bilang, oh nggak boleh. Nggak boleh mengkhususkan itu nggak boleh. Dalilnya mana? Dalilnya itu Rasulullah melarang hari Jumat. Loh, kan berarti gimana gitu? Berarti Rasulullah nyebut hari Jumat itu nggak ada gunanya. Omongan ini benar kalau Rasulullah bersabda tidak boleh mengkhususkan satu hari untuk puasa. Itu baru cocok. Sedangkan ini kan Rasulullah melarangnya nggak begitu. Rasulullah melarang mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud. Nah, kalau hari lain dilarang juga, apa artinya Rasulullah sebut Jumat? Ternyata Rabu juga dilarang, Senin juga dilarang. Lah, berarti nganggur dong. Rasulullah bilang Jumat itu nggak dihargai malahan. Gitu maksudnya. Falam yabqa di takhsis syar'i ma'nan. Enggak ada lagi artinya, udah. Menyebut hari Jumat itu nganggur. Wa yakunu bidzalika qad algha kalam asy-syari'. Dengan begitu dia membuat nganggur kalam syari'. Bal tajawazahu wa ta'addahu, bahal dia melampauinya dan melebihinya. Wa may ta'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa melampaui batasan Allah, betul-betul dia telah zalim pada dirinya sendiri. Wa tilka hududullah fala ta'taduha, itu adalah batasan Allah, jangan kalian lampaui. Lidzalika qulna, karena itulah kita katakan inna takhsisul muslimi, sungguhnya pemberian pengkhususan seorang muslim lima yang lam yarid nassun bin nahi an takhsisihi jaizun. Pengkhususan seorang muslim pada suatu yang tidak ada nas larangannya untuk mengkhususkan, ikut jaizun, boleh. Bal muraghabun, bahkan itu dianjurkan, fihi, di dalamnya, li'annahu minad dimah, karena itu termasuk mudawamah, termasuk terus menerus. Allati raghaba syari'u fiha, yang syari' mentarghib, menganjurkan untuk melakukannya. Wa kana yuhibbuha, dan mencintainya. Untuk ditarghib, untuk dikerjakan dengan mudawamah, itu Rasulullah SAW suka. Kadzalika naqulu fil jahri wasirri, demikian pula kita sampaikan dalam jahr dan sir. Kita pikir kemarin misalnya. Innama warada asy-syari'u, innama warada 'ala asy-syari'i al-jahru bihi. Sungguhnya yang telah datang dari syari' untuk dikeraskan, ka salat al-jahriyah yang dikeraskan. Wa takbiratil intiqali lil imam wal ta'min lil ma'mumi. Takbir intiqal bagi imam maupun takbiratul ihram, wa ta'min baca amin untuk makmum, fa sunnatu fihi al jahru, maka sunnahnya adalah jahar, dikeraskan. Wa innal asrara mukhalifun lis sunnah. Nah, di situ dipelankan, maka itu menentang sunnah. Wa huwa makruhun, dan itu makruh. Walaupun Nabi anu bid'ah, seandainya kita bilang ini bid'ah itu,
itu bid'ah. Maghrib kok bacaannya dipelankan misalnya, bid'ah itu. Falaysa biba'id, ya enggak jauh, bisa dibenarkan gitu. Kalau maghrib orang berjamaah, imamnya bacanya pelan, bid'ah itu. Bener kalau ini dibid'ahkan itu bener gitu. Karena memang sudah jelas Rasulullah menetapkan dalam sholat itu 2 rakaat pertama bacaannya jahar, ini dipelankan. Wa kadzalika ma warada fihi al-israr min al-qira'ah wa dzikri wa du'a. Demikian pula yang di situ ada memang riwayat suruh memelankan qiraah, zikir, doa. Contoh at-tahiyat kan hukumnya wajib. Nah, at-tahiyat hukumnya wajib. Lalu dikeraskan bacaannya karena imam, maka dikeraskan bacaannya at-tahiyatul mubarakatuh. Misalnya dikerjakan begitu. Fasunnah fil israr wal jahru fihi mukhalifun li sunnah. Sunnah di dalamnya adalah dipelankan, maka kalau dikeraskan ikut mukhalifun li sunnah. Fa huwa makruh, jadi makruh walau qila bainahum bid'ah lam yakun biba'id. Kalau orang setiap kali sholat maghrib, ya, setiap kali sholat maghrib dia keraskan tahiyatnya misalnya, dibilang bid'ah, itu setuju kita. Itu setuju kalau itu dibid'ahkan. Karena memang sudah jelas-jelas di situ Rasulullah SAW selalu mencontohkan pelan. Wahakadha qala ulama'una, dan demikianlah pendapat ulama kita. Innal israra fi mawdhi'il jahri makruhun kama annal jahra fi mawdhi'il israri makruhun. Sungguhnya memelankan pada tempat yang dikeraskan itu makruh, sebagaimana mengeraskan pada tempat yang mestinya pelan itu makruh juga. Wala wa ma lam yarid fihi nassun bi jahrin wala bi israrin fa minal mutlaq. Sedangkan perkara yang di situ tidak ada warid, tidak datang nas, baik itu dikeraskan ataupun dipelankan, maka itu berarti termasuk yang mutlak. Alladzi yutraku lin-nasi fihi ma yastarwihunahu aw yaqsudunahu minal ma'ani. Dibiarkan untuk orang-orang, untuk manusia di situ apa yang dia merasa nyaman atau yang dia maksud, yang dia tuju dari mana-mana. Baca la ilaha illallah misalnya, bukan waktu sholat, nah, bukan waktu sholat. Lain kalau la ilaha illallah waktu tahiyat, itu nggak boleh dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur, itu ya bid'ah itu. Lah ini bukan waktu sholat, waktu di luar sholat. Tidak ditetapkan harus keras, nggak ditetapkan harus pelan. Itu misalnya. Maka dia merasa bahwa dengan dikeraskan itu hatinya terasa ada getaran-getaran merasakan keagungan Allah, ya udah dikeraskan. Asal jangan kelewat seperti main-main. Seperti meremehkan, ada gitu juga, ada batasannya juga. Kan ada kemarin dalam batasan apa namanya definisi bid'ah itu. Jangan saya menyatakan mafsadah, meremehkan agama dan lain-lainnya. Aw yaqsudunahu minal ma'ani, atau karena ada makna-makna yang dikejar. Dengan agak keras sedikit atau bahkan dipelankan tuh dia merasakan ada makna yang dia rasakan. La ilaha illallah. Misalnya begitu, dihayati gitu. Ya udah. Itu dibolehkan. Karena tidak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'addu minhu syai'un makruhan wala minal bid'ah bil aula. Itu tidak bisa dimakruhkan dan juga tidak bisa dimasukkan bid'ah apalagi. Illa anna al-bid'ah fi ma khalafa sunnah al-mansusah as-sarihah.
Karena bid'ah itu yang berselisih dengan sunnah yang nas yang sharih. Wa kama ra'ayna minan nusus allati jahara fiha ashabuha bil adkari falam yahsul min rasul inkarun illa haitsu kana tashwis. Sebagaimana kita lihat dari nas-nas yang di situ ashab orang-orang yang punya nas tadi mengeraskan zikir, maka Rasul tidak ingkar kecuali yang diingkari gangguannya itu. Kalau mengganggu jangan, baca Quran pun dikeraskan jangan kalau mengganggu orang. Rawal Imam Ahmad bin Rijal cepat kama fi Majma'iz Zawaid an Aliin radhiyallahu anhu qala kana Abu Bakar yukhafidu bi sawtihi idza qara wa kana yajru bi qiraatihi. Ini kalau tahajud Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau membaca Quran dalam tahajud ya pelan. Sedangkan Sayyidina Umar keras. Waktu tahajud keras. Baca Quran keras. Wa kana Ammar idza qara'a akhadha min hadhihi surah wa hadhihi surah. Sedangkan Ammar radhiyallahu anhu kadang ambil dari surat ini dalam satu rakaat itu. Dalam satu rakaat, kadang dari akhir Al-Baqarah misalnya, tahu-tahu lompat ayat kursi misalnya, tahu-tahu lompat akhir Al-Hasyr misalnya, tahu-tahu lompat lagi Al-Mulk misalnya begitu. Fadhu kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abi Bakar. Hal itu disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata pada Abu Bakar, "Lima tukhafit?" Kenapa kau memelankan bacaan Qur'anmu di waktu malam-malam tahajud itu? Usmi'u man unaji. Saya memperdengarkan pada zat yang saya munajat. Saya pelan pun Allah sudah mendengar kok, cukup. Jawaban siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qala lima tajharu bi qira'atika. Kalau kamu kenapa dikeraskan? Qala afza'u syaitan. Saya nakut-nakutin setan. Wa uqidul wisnan, dan aku bangunkan orang-orang yang tidur ngorok biar bangun. Wa qala li Ammar lima ta'khudhu min hadhihi surah wa hadhihi surah. Kenapa kamu ngambilnya dari surat ini, surat ini, surat ini? Maka Sayyidina Amr bertanya, "Asmi'tani ukhalitu ma laysa minhu?" Apakah engkau mendengar aku mencampur-campur ini itu yang mengkhawatirkan merubah makna maksudnya? Jadi ambil sana sini pun tetap dipilih. Sahabat tuh kan paham isi bacaannya beda dengan kita. Nyampur-nyampur jadi berantakan artinya. Oh, jangan kalau gitu. Oh, lala, enggak. Faqulu thayyib. Semuanya bagus. Falam yungkir Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum bal tarahu li maqasidihim. Maka Nabi sallallahu tidak mengingkari seorang pun dari mereka. Bal tarakahu li maqasidihim, membiarkan mereka untuk maksud-maksud mereka. Lakin tapi inta tashwishi, tatkala mengganggu ja'al amrul wadih, maka datang perintah yang jelas itu. Kama rawa Ahmad al-Bazzar wa Tabrani wa rijalu Ahmad rijalus sahih kama fil Majma'iz Zawaid anil Bayadhi. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nas wa hum yusallun wa qad 'alat aswadu bil qira'ah. Mereka mengeraskan suaranya dalam bacaan tatkala salat. Faqala innal musalliya yunaji rabbahu azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa la yajhar ba'dhum 'ala ba'din bil Qur'an. Seorang yang sedang salat itu munajat dengan Rabbnya, maka hendaknya dia fikir siapa yang dia bagaimana dia munajat. Jangan saling mengeraskan satu dengan yang lain. Jadi ini orang sholat di satu tempat yang sama, bukan sholat berjamaah, sholat sunat malam, ya sholat lomba keras-kerasan.
khawatir dia nggak konsentrasi, dia keraskan suaranya. Sebab kalau nggak dikeraskan, kecampur suara dari luar. Ini pun mungkin begitu juga, dikeraskan juga suaranya, akhirnya kan keras-kerasan. Maka ditegur yang itunya oleh Rasulullah SAW. Ba'dum ala ba'din bil Quran itu. Yang ditegur itu. Wa kadzalika haditsun Nasa'i, hal qara'a ma'i ahadun minkum qala wahidun na'am qala. Aqulu mali unaza'ul Quran wa qad sabata fil qismati min karam sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Rasulullah SAW mengimami. Satu orang sahabat di belakang baca dengan suara keras sampai kedengaran oleh Nabi. Makmum baca Fatihah, ya, baca Fatihah, baca surat dalam surat sirri, dalam salat sirri, itu kan cukup dengar oleh dia. Dan ini saking kerasnya sampai kedengaran oleh imam Rasulullah SAW. Maka beliau tanya, hal qara'ai ahadun minkum? Adakah tadi yang baca juga salah seorang dari kalian bersama saya tadi? Naam, ya saya. Kata beliau, aqul ma li unaza'u bil Quran. Saya tadi bergumam, kenapa kok saya malah bentrok gitu, diajak bentrok untuk Al-Quran. Jadi terganggu bacaan Rasulullah SAW dengan bacaan makmumnya tadi. Karena mestinya dia pelan, ini dikeraskan sampai bentrokan dengan bacaan Rasulullah SAW, tabrakan begitu. Terganggu. Udah takhirnya sudah ini ingkarnya Rasulullah SAW. Hadal ingkar muwajjahun lil musyawwishin bi aswatim al-aliyah ala ikhwanihim al-musallin. Ini diarahkan ingkar ini untuk orang yang mengganggu dengan suara mereka yang keras. Mengganggu siapa? Saudara-saudara mereka yang sedang sholat. Lianna majmu'atun, karena itu adalah kumpulan berapa orang. Yusalli kullu wahidin minhum li mufradihi, setiap orang sholat sendiri-sendiri. Fal jahru huna la mahalla lahu, maka mengeraskan di situ bukan pada tempatnya. Fa innahu innama yaqulu nafsi wa yastami' lahu ahad. Nah, itu kan dia baca untuk dirinya sendiri dan tidak dengar oleh orang lain. Wa ma hadza tashawishu 'ala al-akharin, dan ini juga mengganggu yang lain. Beda kalau enggak ada faktor ini, dibiarkan seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi. Ya. Kalau enggak ada ini maka dibiarkan. Seperti sahabat Abu Bakar tadi, karena sahabat Umar tadi. Karena dia salat sendirian. Karena salatnya di rumahnya, kedengaran oleh orang banyak. Ini taswisnya yang ditegur oleh Rasulullah SAW karena mengganggu orang yang salat yang lain yang lagi salat juga. Idan kalau begitu, fa hukmul jahri wasirri, maka hukum mengeraskan bacaan atau melankan ingkan ahduma waridan bi khususihi. Kalau salah satunya entah yang jahrnya entah yang sirnya itu memang ada dalil yang datang bi khususihi, secara khususnya salah satu itu, fa mukhalafatuhu bid'ah, maka menentang itu adalah bid'ah makruh yang dibenci. Kaman yajharu bil qira'ati fi sholati dhuhri, seperti orang yang mengeraskan bacaannya dalam salat zuhur, awil asri atau asar, atau yusru fi sholatil fajri, atau malah memelankan dalam salat subuh, awil isya, awil maghrib. Au kana al-jahru fi mawadhi'i tashwish 'ala al-musallin, atau dia mengeraskan bacaannya itu adalah pada tempat yang mengganggu orang-orang yang salat. Wa ma 'ada dzalika, adapun selain itu semua, mimma lam yathbut fihi sirrun wala jahrun, yang tidak ada sabit di dalamnya pelan maupun keras, fal muslimu mukhayyarun fi ikhtiyarin wastirwahi ayyin minhuma, diberi pilihan untuk memilih dan merasakan nyaman salah satu dari keduanya. Dan Rasulullah tidak menetapkan. Wala yajuzu itlaqut tabdi, dan tidak boleh mengucapkan, membid'ahkan dengan mutlak seenaknya itu ala man fa'ala syai'an min dzalik, atas orang yang mengerjakan sebagian dari itu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal din matin
Faughil fihi birifqin wa dinullahi yusrun. Sungguhnya agama Islam ini kokoh, maka masuklah ke dalamnya dengan lembut. Jangan jos-josan, gak kuat, capek. Terlalu jos, capek. Mau dikerjain semua, disempurnakan, ya, gak akan tahan, gak akan kuat. Seperti pengalaman sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Untung itu udah ambil keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kan tekadnya apa? Puasa tiap hari seumur hidup, bangun malam seumur hidup. Puasa enggak akan batal, bangun malam enggak akan berhenti. Kan gitu tekadnya. Baca Quran khatam setiap hari. Loh, itu sekelas sahabat saja kalau dibiarkan andaikan itu, enggak akan tahan juga. Kalau mau tahan kecapean juga pada akhir umurnya, seperti yang beliau keluhkan. Maka fa'ughil fi birifqin, silakan mau dimaksimalkan tapi dengan kelembutan, ditambah sedikit, pelan, tapi mudawamah, istiqomah. Kemudian bukan angin-anginan. Ya, yang enggak boleh itu apa? Angin-anginan. Makanya menakar diri. Abi ketemu orang angin-anginan yang akhirnya membeli itu udah gak kurang-kurang. Angin-anginan lagi anginnya kenceng, wah kencengnya bukan main. Wah, masya Allah pokoknya. Sampai abinya pernah ketemu satu orang bertamu ini. Kita udah siapkan makan, insya Allah kita makan, dar. Gak ada perintah Allah makan sekarang. Saya gak makan. Masya Allah. Loh, makan udah disiapkan ini, tinggal makan. Langsung berdiri, dar. Saya lihat sekarang gak ada perintah Allah untuk makan, gak ada. Saya gak makan karena gak ada perintahnya. Masya Allah. Wah, wali ini dah, adik Abu ya. Waktu dia masih muda soalnya. Kesini-kesininya ternyata ya, wah, masya Allah, dengan dunia luar biasa gitu. Waktu itu kan seolah jangankan dengan namanya dunia, dengan makan aja ngitungnya saya kayak gitu. Ada gak perintah Allah untuk makan? Kalau enggak. Seperti gitu. Dan banyak kejadian yang Abu alami, ketemu langsung dengan orangnya tuh ada banyak banget. Maka fa'ughil fihi birifqin, masuklah dengan rifq. Wa dinullahi yusrun, agama Allah Ta'ala itu mudah. Wa qala, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, mudahkan jangan persulit, berikan kabar gembira jangan buat takut, wa tashdidu 'alan nasi, dan membuat ketegasan berlebihan atas orang-orang, wa itlaqut tabdi'i, dan memutlakan mudah membid'ahkan, wa ta'mimuhu, dan mengeneralisir bid'ah, minal usri, termasuk kesulitan, alladzi karihahullahu lihadil ummah, termasuk kesulitan yang dibuat yang Allah Ta'ala gak suka untuk umat ini. Loh, kan jadi terasa masya Allah sempit, agama itu kaku banget. Mau apa aja bid'ah, apa aja sesat. Pengen banyak istighfar, bid'ah gak boleh. Rasulullah istighfar dalam sekali duduk hanya 70-100, gak boleh lebih, bid'ah, sesat. Allahu Akbar. Ini Abu Hurairah 12.000, gimana? Lebih dalam nerakanya masa? Ada yang memang moodnya itu dia merasa, saya tuh kalau tiap hari istighfar 500 pas deh kayaknya, hati pas gitu, waktu juga bisa. Ya udah kerjain. Rasulullah nggak membatasin, kita batasin sendiri supaya istiqomah. Lalu dibilang bid'ah, dan gimana itu? Ada yang milih la ilaha illallah 313 misalnya, ambil berkah Ahlul Badar, bid'ah semuanya, ya Allah. Tapi giliran tarawih malam 27, hataman Quran, doa kunut setengah jam, nggak bid'ah. Gimana ini?
Rasulullah nyontohkan juga enggak. Nyuruh enggak, nyontohkan enggak, ngerjakan enggak. Ini dikerjakan bertahun-tahun istiqomah. Loh, apa enggak bahannya bid'ah? Ini senjata ini Abu Yahya pakai berkali-kali enggak terjawab memang. Bid'ah, macam-macam. Kalau diharam gimana? Oh, sana bersih sunnah, maksudnya sunnah Masjid Nabawi. Nah itu tarawih. Tiap malam 1 juz, malam 27 hataman. Lalu dalam doa hatam itu kudutnya panjangnya bukan main. Itu kapan Nabi ngasih contoh itu? Udah cilang. Udah nyari topik lain. Ada aja pokoknya. Lu kenapa itu gak dibid'ahkan gitu di depan matanya? Itu kan ibadah. Mereka bilang, oh ini kalau gak ibadah gak apa-apa. Ini kan, udah ini apa bukan gak ibadah tarawih ini? Apa tarawih bukan ibadah? Jelas ibadah. Ini sudah tiap malamnya ditakar sendiri 1 juz. Kemudian menentukan tiap malam 27 hatam. Lalu dalam kunut diperpanjang. Itu berapa lapis bid'ahnya itu? Kalau mau kaku-kakuan gitu. Tapi giliran itu yang ngerjakan temannya sendiri gak dibid'ahkan. Lu kan gak adil itu namanya. Kalau kan bid'ahkan juga itu, teriak-teriak di sana. Diharam di Nabawi sana. Bid'ah, mungkar, coba gitu. Nah ini gampang bid'ahkan kan jadi sempit agama, susah. Ya bahul Islam. Islam enggak suka, enggak menerima, wala yartadihi, dan tidak ridha padanya. Wa huwa min asyadil umuri tanfiran 'anil Islam. Dan itu adalah salah satu perkara yang paling buat lari dari Islam. Wa huwa tariqatul mutafaiqihin. Itu adalah thariqahnya orang-orang yang sok pinter fikih. Alladzina la ya'lamuna illa dhawahir. Allati yafhamuha al-awam. Yang mereka tidak kecuali zahir-zahirnya saja yang dipahami oleh orang awam. Wa yadhunnuna annahum ahatu bisyari'ati ilman. Mereka menyangka mereka itulah yang menguasai syariat ilmunya itu. Ya, tadi sampai Imam Syafi'i direndahkan, Izzuddin bin Al-Islam direndahkan, Imam direndahkan. Lidza dakhalahumul ghurur. Karena itulah mereka kerasukan ghurur, terkecoh pada kehebatan diri, kepedean. Fa'atashu bi'uqulihim, maka memutar-mutar, membuat bingung otak mereka. Falam yar'au, maka mereka tidak memelihara, tidak memperhatikan di al-Islam, al-Islam, wala di ulama al-Islam, tidak juga bagi ulama Islam warasikhina fi ulumihi, dan bagi orang yang dalam ilmunya tidak memperhatikan dinan wala dhimmatan, agama tidak diperhatikan, zimah tidak diperhatikan, seenaknya aja mencela, mengkritik, menjelek-jelekan, merendahkan. Selalu begitu. Ikut ulama atau ikut Nabi. Hebat mana Imam Syafi'i dengan Nabi? Begitu kata-kata mereka. Bukan gitu, hebat mana ente dengan Imam Syafi'i? Wala yughurrannaka ma yaktubunahu ahyanan liqtatiyah. Dan kau jangan tertipu pada sebagian yang mereka tulis terkadang litaghtiyah, untuk menutup-nutupi, min annahum yahtarimuna a'immah, bahwa mereka memuliakan a'immah. Nah, bayangkan mereka ini Wahabi membuat penerbitan dikasih nama Maktabah Imam Syafi'i. Gitu. Sekolah tinggi Imam Syafi'i. Mana gitu pakai namanya itu. Seorang memuliakan Imam Syafi'i, tapi memakai nama Imam Syafi'i, mengambil sebagian qaul Imam Syafi'i untuk membantai pengikut Imam Syafi'i sendiri. Amaliah mereka enggak ikut Imam Syafi'i.
Ikut siapa? Ikut guru mereka aja. Banyak yang begitu. Fa inna masalaka atba'ihim tafdahuhum wa tashma yakinnunahu wa yukhfunahu. Sedangkan perilaku pengikut mereka itu membuka kedok mereka atau mempermalukan mereka dan menyingkap apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka samarkan. Namanya Maktabah Imam Syafi'i, namanya kampus Imam Syafi'i, maksudnya suka membidahkan orang. Sedangkan Imam Syafi'i enggak begitu. Wastaqal Ustadz Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Betullah kata Ustadz. Ustadz itu bahasa Arab artinya profesor. Jadi kalau dalam bahasa Arab Al-Ustadz itu profesor. Itu kan dari Indonesia saja. Ustadz itu kiai muda, kiai yang ya masih mula-mula dipanggil Ustadz, nanti udah agak gede, agak sepuh dipanggil kiai, gede lagi dipanggil ajengan. Wah, coba ajengan panggil Ustadz bisa tersinggung itu. Ustadz. Wah, kalau Ustadz bahasa Arab itu artinya profesor. Di Indonesia aja berubah artinya. Makanya disebut al-Ustadz. Ustadz itu di atasnya syekh. Kalau syekh itu bisa orang tua panggil syekh juga. Kalau ustadz udah profesor itu. Nah, ini kalau di rumah jadi profesor semua ini. Kan panggil ustadz kalau di rumah. Wasadaqal Ustadz Asy-Syaikh Dr. Yusuf Qardawi amta'allah bihayatihi wa man afa bi kutubihi. Semoga Allah panjangkan umurnya. Tadi sudah wafat beliau. Manfaat ilmunya. Qala man khalafa haula fi ra'yin, barang siapa berlawanan dengan mereka tukang membid'ahkan tadi, fi ra'yin dalam pendapat, au sulukin atau perilaku, tab'an li wijhati nadhrin indahu, mengikuti pandangan yang dia miliki, utuhima, maka langsung dituduh fi dinihi, dalam agamanya, bil asabiyah. Wah, itu taklid fanatik itu. Awil ibtida'i, atau dengan tukang jadi ahli bid'ah. Aw ihtiqari sunnati, atau dianggap meremehkan sunnah. Diklaim apa? Ikut imam yang enggak maksum, meninggalkan Rasulullah yang maksum, kan gitu ngomongnya. Imam itu kan manusia biasa, bisa salah. Rasul udah pasti benar. Coba ini sunnah ditinggalkan, ikut imam yang enggak maksum. Wah, gitu seenaknya. Au masya'allahum, atau yang mereka mau aja. Su'idhan, yakni su'udhan. Qala wa la yaktasiru su'udhani 'inda ha'ula'i 'alal 'ammah, dan tidak terbatas su'udhan mereka atas orang umumnya umat Islam, bal yata'adda dzalika ilal khassah, bahkan itu merabat pada orang khassah. Ulama-ulama pun disu'udhanin juga. Ulama-ulama pun disu'udhanin juga. Lihat aja kalau udah bulan Rabiul Awal, ya, udah Rabiul Awal, kayak apa mereka menyebut ustadz-ustadz itu, menyebut kiai-kiai itu. Koruptor agama, kerusuhan Allah. Ya kurang lebih begitulah. Membuat ajaran baru supaya ada acara maulid dan dapat uang, kurang lebih begitulah. Provokator proyek bid'ah. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Wah, bertebaran itu. Bertebaran. Ujaran-ujaran begitu tuh bertebaran. Ya, kalau nggak ada bid'ah mau makan dari mana? Ah, gitu. Kalau nggak ada proyek bid'ah mau makan dari mana mereka itu? Kan dari situ makannya. Dan mereka membid'ah-bid'ahkan itu gajinya lebih gede lagi dari negara-negara yang kirim mereka. Itu tutup mata. Dan mereka membuat bid'ahkan lalu membuat channel-channel itu nggak ada uang memang.
Nggak ada biaya dari mana? Mereka lillahi ta'ala, nggak digaji. Emang bener gitu? Nggak digaji gimana? Ya uangnya gede juga. Sampai gitu. Wa khasul khasah. Khasul siapa? Para imam-imam pun dikritik juga. Asal dia akidahnya Asy'ariyah, udah kelompok sesat aja. Sementara Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, Ibnu Shalah misalnya. Nah itu orang akidahnya Asy'ariyah semua. Lalu mau dibid'ahkan, disalahkan, disesatkan semua. Lah terus mau ambil ilmu dari siapa? Fala yakadu yanju faqihun. Hampir tidak ada yang selamat seorang faqih, au da'iyatun, atau seorang dai, au fakirun, atau seorang pemikir, illa massahu syuwadun min ittihami haula. Melainkan mereka dituduh juga oleh percikan kobaran tuduhan mereka. Coba seperti Syekh Qardawi ini, wah, habis sama orang tukang membid'ahkan itu. Syekh Qardawi, pakar fikih dunia, sudah meninggal. Atau sekarang Syekh Ali Jum'ah yang di Mesir itu. Wah, seolah itu udah naudzubillah lah pokoknya kalau nyebutnya itu udah Masya Allah. Pakar khurafat, pakar bid'ah. Macam-macam pokoknya. Macam-macam. Memberi gelar Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar di Mesir itu. Seorang yang sangat faqih dan seorang pengikut tarekat juga, ya ahli dzikir, ahli fikih juga. Apalagi tambahan gitu. Ya karena enggak sama dengan pemikiran mereka, udah salah sesat aja. Faidha afta faqihun bifatwan. Apabila seorang faqih memberikan fatwa, fihi taisirun ala khalqillah, disuruh memberi kemudahan pada hamba Allah, wa raf'il haraja anhum, dan menghilangkan kesulitan dari mereka, fa huwa fi nadrihim mutahawinun bid-din. Maka orang seperti ini dalam pandangan mereka mempermainkan agama. Wa idza arada da'iyatun, apabila satu orang dai menyampaikan al-Islam ardon, dengan cara penyampaian yulaimu dzauqal asri, dengan cara penyampaian yang sesuai dengan kondisi zaman, ya, mutakalliman bilisani ahli zamanihi, berbicara sesuai dengan lisan ahli zamannya, fahuwa muttahamun bil hazimatin nafsiyah amamal gharbi wa hadaratil gharbi, maka dia dituduh orang yang kalah mental di depan orang barat dan peradaban barat. Hakada begitu. Ya itu kenyataan sekarang ini. Coba lihat aja situs mereka, Facebook mereka, apalah punya mereka. Begitu disebut Syekh Ali Jum'ah, waduh, Masya Allah, maki-maki itu dah mengerikan pokoknya. Walau yaqifil ittihamu indal ahya, dan tuduhan tidak berhenti pada orang yang masih hidup saja, balin taqal ilal amwat, bahkan berbeda pada orang yang sudah mati. Alladzina yastati'una ad-difa' an anfusihim, yang pasti enggak mampu untuk membela dirinya sendiri, udah mati. Falam yad'u syakhsiyatan min asy-syakhsiyat al-marmuqah, mereka tidak tinggalkan, tidak biarkan satu orang tokoh pun dari tokoh-tokoh yang terkemuka, illa sawabu ilaiha sihamal ittiham, melainkan mereka arahkan padanya anak panah tuduhan. Hatta aimatil madzhab madbu'ah,
Sampai 4 imam yang diikuti pun dihajar juga. Ala ma lahum min fadlin wa makanatin, beserta yang mereka miliki berupa ketuhanan dan kedudukan ladal ummah, di sisi ummah, fi kafati usuriha, sepanjang masanya, lam yaslamu min alsinatihim wa min su'idhanihim, enggak selamat dari lidah mereka dan suudzon mereka. Ya itu paling gampang begitu. Ikut nabi yang maksum atau ikut imam yang enggak maksum. Pilih mana ente? Nah gitu coba. Emang Imam Syafi'i maksum? Emang Imam Ghazali maksum? Emang Syafi'i Ghazali maksum? Ini Rasulullah yang maksum ngasih tahu mulai ikut Imam Syafi'i. Nah gitu kata-katanya. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i itu penentang nabi kan gitu. Soalnya Imam Ghazali itu penentang nabi, hanya dia yang pengikut nabi itu. Saking su'ul adabnya itu. Dan itu sampai sekarang masih itu. Wa hakadha kulluhu wallahi haqqun. Dan ini semua wallahi benar ini. Abu Yahya yang gak rajin dengerin mereka baca situs mereka aja sering terlewat gitu, sering kebaca. Faqad sami'na wa qara'aina wallahul musta'an. Kami dengar, kami lihat sendiri. A'udzu fa'aqul, aku ulang, saya sampaikan lagi. Wa amma qauluhum, adapun pendapat mereka, wa hadza ma ja'a fi kitab Syatibi, dan ini yang ada di kitab Imam Syatibi Al-I'tisam itu, fa akhaduhu, mereka ambil, wa hawaluhu, mereka putar-putar itu. Apa kata mereka? Kullu amalin lam ya'malhu ar-rasul wa lam yu'mal fi ahdihi fa huwa bid'ah. Setiap amal yang tidak dikerjakan langsung oleh Rasul dan tidak dikerjakan pada masa beliau, maka itu bid'ah. Ya'nuna bid'ata dhalalatin, mereka maksud bid'ah dhalalah, bina'an ala maslakihim, dengan didasarkan pada cara berfikir atau cara pandang mereka, fit ta'mimi, dalam mengeneralisir, wa lalu, dan mereka membuat alasan dzalika bi annahum ma tarakuhu illa li amrin qama indahum fihi fa innahum kanu ahrasun nasi 'alal khairi wa a'lama bi sunnah, dengan alasan bahwa mereka para sahabat itu tidak mengerjakannya kecuali karena ada perintah, ada urusan yang mereka pegangi di dalamnya. Sebab mereka itulah orang yang paling tamak, paling menginginkan kebaikan dan paling paham sunnah. Nah, ini agak luas sedikit. Agak luas maksudnya cakupan sunnah yang dia batasi itu yang dikerjakan oleh Nabi atau dikerjakan di zamannya. Nabi wafat, ya sudah selesai. Maka orang yang menambah amalan setelah itu, seperti Imam Ali Zainal Abidin salat 1000 rakaat tiap malam, Imam Ahmad bin Hanbal salat 300 rakaat tiap malam, maka itu kena bid'ah juga. Sebab andaikan itu memang bagus, tentu sahabat akan mengerjakan. Lain sahabat gak nyontohkan. Mereka yang paling cinta sunnah, paling cinta amal baik, andaikan itu baik, tentu mereka kerjakan. Mereka gak kerjakan, maka bid'ah, dah gitu aja. Nah, ditakrar dulu, dibreak dulu, takrar dulu. Break dulu.